Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Hamdan Majid, NIM 23070190031. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode numerik. Babnya yaitu metode seperti apakah itu, langsung saja ke dalam. Rumus umum diferensial metode selisih mundur pada titik X yaitu f aksen X sama dengan fx min f x min h dibagi h. Nah, di sini hanya ini akan mendekati 0 agar nanti errornya semakin kecil. Nah, untuk besarnya error adalah rumusnya ini h dibagi 2 dikali turunan kedua atau f double aksen. Nah, tapi paham ke contohnya saja. Dengan menggunakan metode selisih mundur, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dan h sama dengan 0,1 dan h sama dengan 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Nah, untuk penyelesaiannya, cara analitik turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 2x. Kemudian tinggal mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam turunan pertama, sehingga f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini nilai eksaknya. Nah, kemudian cara numerik dengan metode selisih mundur. Berarti ini cara numerik itu berarti nilai pendekatan, hasil pendekatan. Nah, di sini hanya 0,1. Nah, untuk rumus metode selisih mundur kan f aksen x sama dengan fx min h dibagi h. Nah, berarti tinggal memasukkan nilai x ini, x-nya 2 dan hanya 0,1 ke dalam turunannya, sehingga f aksen 2 sama dengan f2 dikurangi f2 min 0,1 dibagi 0,1. Hasilnya 2 kuadrat dikurangi 1,9 kuadrat dibagi 0,1 kuadrat. Nah, ini kuadrat dari mana? Dari fungsi fx ini sama dengan x kuadrat. Nah, sehingga hasilnya 4 dikurangi 3,61 dibagi 0,1 sama dengan 0,39 dibagi 0,1, sehingga hasilnya 3,9. Nah, nilai pendekatannya itu 3,9. Nah, untuk errornya di sini nilai mutlak dari nilai eksak dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikalikan 100%. Nah, di sini kan nilai eksaknya ini 4. Kemudian dikurangi nilai pendekatan 3,9 dibagi nilai eksaknya 4 lagi dikalikan 100%, sehingga hasilnya 2,5%. Nah, untuk yang 0,01 caranya sama, tinggal memasukkan di sini kan rumusnya metode selisih mundur f aksen x sama dengan fx min h dibagi h. Nah, tinggal memasukkan hanya 0,01 dan x-nya 2, sehingga f aksen 2 sama dengan f2 dikurangi f2 kurangi 0,01 dibagi 0,01 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1,99 kuadrat dibagi 0,01, sehingga 4 dikurangi 3,9601 dibagi 0,01, sehingga hasilnya 0,0399 dibagi 0,01, sehingga hasilnya 3,99. Nah, ini 3,99 hasil pendekatan nilainya. Nah, untuk errornya sama, nilai mutlak nilai eksak dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikali 100%. Nah, di sini nilai eksaknya tadi sama 4 dan kemudian nilai pendekatannya 3,99 dari sini dibagi nilai eksaknya 4 dan dikalikan 100%, sehingga hasilnya 0,25%. Nah, dari sini kita tahu bahwa jika h ini semakin kecil, maka nilai errornya ini pun semakin kecil, seperti itu. Kemudian tingkat tinggi. Diferensial tingkat tinggi merupakan proses pendiferensial secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Nah, pendiferensialan tingkat n secara umum dapat dituliskan seperti ini: f pangkat nx sama dengan delta pangkat n fx dibagi delta x pangkat n sama dengan delta dibagi delta dikalikan delta pangkat n min 1 fx dibagi delta x n min 1. Nah, untuk menghitung diferensial tingkat tinggi ini dapat menggunakan metode selisih maju, tengahan maupun mundur. Nah, rumus umum diferensial tingkat 2 metode selisih maju ataupun
turunan kedua dari metode selisih maju itu seperti ini. Dapat dituliskan seperti ini. F double aksen X sama dengan F aksen X plus H dikurangi F aksen X sama dengan fx plus 2h dikurangi fx plus h dibagi h dikurangi fx plus h min fx dibagi h dibagi lagi. Kemudian hasilnya fx plus 2h min 2fx plus h plus fx per h kuadrat. Nah, untuk errornya min h dikalikan turunan ketiganya, ataupun dengan cara yang lama dengan menggunakan nilai mutlak. Nah, kemudian yang kedua, umum diferensial tingkat 2 metode selisih tengahan atau turunan kedua dari metode selisih tengahan. Jika turunan pertamanya itu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h dibagi 2h, maka tingkat keduanya turunan keduanya yaitu f double x sama dengan f aksen x plus h dikurangi f aksen x min h dibagi 2h sama dengan fx plus 2h dikurangi fx per 2h dikurangi fx min 2h dibagi 2h dan dibagi lagi 2h, sehingga hasilnya fx plus 2h dikurangi 2fx plus fx min 2h dibagi 4h kuadrat. Dengan mengganti 2h menjadi h, ini diganti menjadi h yang 2h 2h ini, maka akan menjadi seperti ini. F double aksen X sama dengan fx plus h dikurangi 2fx plus fx min h per h kuadrat. Ini disederhanakan jadi seperti ini. Nah, untuk errornya jadi h min h kuadrat dibagi 12 dikali f turunan keempat, ataupun menggunakan nilai mutlak seperti tadi. Terus yang ketiga, tingkat 2 metode selisih mundur atau turunan kedua metode selisih mundur. Nah, di sini f double aksen x sama dengan f aksen x min f aksen x min h dibagi h, sehingga menjadi f double aksen x sama dengan fx min 2 fx min h plus fx min 2h dibagi h kuadrat. Dengan errornya h dikalikan turunan ketiganya, sehingga dengan cara yang sama dapat diperoleh rumus umum diferensial tingkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Caranya sama seperti ini tadi. Agar lebih paham, langsung. Di sini contohnya, hitunglah nilai turunan kedua dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min x untuk x sama dengan 0,25 dengan h 0,05. Tentukan juga errornya dengan cara analitik, metode selisih maju, metode selisih tengahan, metode selisih mundur. Nah, penyelesaiannya yang pertama cara analitik. Cara umum yaitu ini soalnya fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x. Turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 4x min 1. Nah, kemudian turunan keduanya berarti tinggal menurunkan ini dari turunan pertama, sehingga menjadi f double aksen x sama dengan 6x min 4. Nah, kemudian tinggal mensubstitusikan nilai x-nya yaitu 0,25 ini ke dalam turunan keduanya, sehingga menjadi f double aksen 0,25 sama dengan 6 dikali 0,25 dikurangi 4, sehingga hasilnya negatif 2,5. Ini cara analitik nilai eksaknya ini. Kemudian yang kedua, diferensial metode selisih maju. Rumusnya kan tadi ini metode selisih maju diferensial tingkat tinggi f double aksen x sama dengan fx plus 2h min 2f x plus h plus fx plus h kuadrat. Nah, tinggal memasukkan saja, mensubstitusikan saja nilai x dan h-nya. Kan tadi x-nya 0,25, sehingga menjadi f double aksen 0,25 sama dengan f 0,25 ditambah 2 dikali
0,05 dikurangi 2F 0,25 plus 0,05 plus F 0,25 dibagi 0,05 kuadrat. Sehingga hasilnya F 0,35 dikurangi 2F 0,3 ditambah F 0,25 dibagi 0,05 kuadrat. Sehingga hasilnya negatif 2,2. Nah, ini nilai pendekatannya. Nah, untuk errornya rumusnya sama, nilai mutlak dari nilai eksak dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikali 100%. Nah, di sini tadi nilai eksaknya yang tadi negatif 2,5 dikurangi min 2,2 dibagi min 2,5 sehingga hasilnya dikalikan 100% hasilnya menjadi 12%. Kemudian yang ketiga, cara numerik tengahan. Rumusnya ini F double aksen X sama dengan Fx plus H min 2 Fx plus Fx min H kuadrat. Nah, tinggal mensubstitusikan lagi nilai X dan H-nya hingga menjadi F double aksen 0,25 sama dengan F 0,25 ditambah 0,05 dikurangi 2F 0,25 plus F 0,25 negatif dikurangi 0,05 dibagi 0,05 kuadrat sehingga menjadi F 0,30 dikurangi 2F 0,25 ditambah F 0,20 dibagi 0,05 kuadrat sehingga hasilnya min 2,5. Hasilnya sama dengan nilai eksaknya. Sehingga nilai errornya nilai eksak dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikalikan 100%, hasilnya min 2,25 dikurangi min 2,5 dibagi 2,5 dikalikan 100% sehingga hasilnya 0%. Itu. Yang terakhir, selisih mundur. Rumusnya ini F double aksen X sama dengan Fx min 2 Fx min H plus Fx min 2H dibagi H kuadrat, dimana X nya tadi 0,25 dan H-nya 0,05 hingga tinggal mensubstitusikannya hingga menjadi F double aksen 0,25 sama dengan F 0,25 dikurangi 2F 0,25 dikurangi 0,05 ditambah F 0,25 dikalikan 2 dikali 0,05 dibagi 0,05 kuadrat sehingga menjadi F 0,25 dikurangi 2F 0,20 ditambah F 0,15 dibagikan 0,05 kuadrat sehingga menghasilkan min 2,8. Nah, ini nilai pendekatannya. Nah, untuk errornya rumusnya sama, nilai mutlak dari nilai eksak dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikalikan 100% sehingga hasilnya min 2,5 dikurangi min 2,8 dibagi min 2,5 dikalikan 100% sehingga hasilnya 12%. Nah, kesimpulannya tampak bahwa metode selisih maju dan metode selisih mundur memberikan dengan tingkat ketelitian cenderung sama. Nah, sementara itu metode selisih tengahan memberikan hasil yang paling teliti. Seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.